Marni, saya mau kasih pertanyaan nih, dijawab ya. 1. Dulu anak yang dipersembahkan sebagai korban itu adalah Ishak. Lalu tiba-tiba muncul seseorang dan dia menceritakan bahwa anak yang dipersembahkan sebagai korban itu adalah bukan Ishak. Kedua, dulu Salomo itu raja. Salomo membangun bait suci. Kemudian tiba-tiba muncul seseorang dan dia menceritakan bahwa Salomo itu adalah seorang imam. Salomo itu adalah seorang nabi. Dan Salomo mempunyai tongkat terbang. Ketiga, dulu Yesus lahir di kandang. Lalu tiba-tiba muncul seseorang dan dia mengatakan bahwa Yesus lahir di bawah pohon mangga. Keempat, dulu Yesus disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Lalu tiba-tiba muncul seseorang dan menceritakan bahwa Yesus tidak disalibkan, tetapi Yesus tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba terbang ke langit. Silakan dijawab atau ditanggapi ya Marni. Oke, singkat saja ya Kiki. Hanya orang yang sudah tidak waras yang mempercayai cerita-cerita sekarang. Orang waras tentu percaya yang dulu, bukan percaya yang sekarang. Kenapa Kiki? Karena cerita-cerita yang dibawakan oleh orang-orang sekarang itu tidak sesuai fakta Alkitab dan data sejarah. Itu namanya dongeng Kiki. Alkitab sudah ada terlebih dahulu sebelum orang yang membawa cerita itu muncul. Orang yang tidak waras tentu mempercayai omongan orang tersebut, dan orang yang waras pasti mempercayai Alkitab lah. Orang yang membawa atau menulis cerita itu sama dengan orang yang buta sejarah Kiki. Listen well. Oke Marni, terima kasih atas tanggapan yang sangat singkat sekali ya, singkat, padat, dan jelas. Nah, Marni, ingat ya, Allah itu satu. Allah itu satu saja ya Marni. Tidak mungkin Allah berkata di sini, lalu tiba-tiba Allah berkata lain lagi di sana. Nah, saya berikan contoh nih Marni. Misalnya ajaran di dalam Alkitab. Di surga itu kan tidak ada kawin-mawin. Lalu kalau kita bandingkan dengan ajaran-ajaran lain, tiba-tiba ada ajaran yang mengajarkan bahwa di surga itu nanti kawin-mawin sepuasnya. Ingat, Allah itu hanya satu ya Marni, dan tidak bercabang seperti manusia. Tidak mungkin Allah berbicara ini, lalu tiba-tiba Allah berbicara lain. Bahkan bertentangan dengan kata-kata Allah sebelumnya, yaitu tidak kawin-mawin dan kawin-mawin sepuasnya. Nah tentu Allah tidak bercabang Marni. Bagaimana kita tahu Allah mana yang benar? Dari kedua contoh ini, kita sebenarnya sudah bisa melihat Allah mana yang benar. Atau saya berikan contoh lain ya. Misalnya, di dalam Alkitab atau ajaran kekristenan, atau ajaran yang Yesus berikan kepada kita disuruh untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Dan kita disuruh mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ada ajaran-ajaran lain yang menyuruh untuk misalnya membunuh sesamanya. Nah, ini kan dua ajaran yang bertentangan, bukan? Tidak mungkin Allah yang satu berbicara bahkan bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Lagi-lagi dari contoh-contoh seperti inilah kita bisa melihat Allah mana yang benar. Dari ajarannya lah sendiri kita bisa mengenal. Kita bisa membandingkan Allah mana yang benar dengan adanya ajaran-ajaran yang kita terima melalui kitab suci kita masing-masing. Pesan saya, kalau kita orang Kristen mengakui Alkitab adalah firman Allah, maka kita tidak boleh mengakui kitab orang lain sebagai firman Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena Allah itu hanya satu. Sekalipun ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, Allah itu tidak bercabang. Ingat ya, Allah itu tidak bercabang seperti manusia. Nah, dari Alkitab dan ajarannya lah kita bisa mengenal Dia, Allah itu sendiri. Silakan berpikir dengan logis. Salam sadar, salam hormat, salam toleransi, semoga sadar. Terima kasih.